Hai semua, jumpa lagi di channel Widya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan kreasi terbaru dari singkong. Ini rasanya enak banget, kriuk di luar dan juga lembut di dalam. Jadi, ini sangat cocok banget dijadikan ide jualan ataupun camilan di rumah. Dan cara bikinnya pun cukup mudah. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya. Jadi yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu 300 gram tepung terigu atau setara dengan 30 sendok makan. Jadi sendok makannya seperti ini aja ya. Ini nggak terlalu menggunung juga. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh baking powder. Nah, kalau nggak punya baking powder bisa diganti dengan soda kue ya. Kemudian tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk dan tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk. Nah, untuk susu bubuknya di sini saya menggunakan susu Denko. Kemudian ini diaduk rata sampai benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau dirasa sudah tercampur dengan rata, ini disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan singkongnya. Nah, di sini saya menggunakan singkong sebanyak 500 gram. Nah, singkongnya ini sudah saya kupas dan juga cuci bersih dan juga sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Kemudian sekarang kita siapkan air untuk rendamannya nanti. Untuk banyaknya air dikira-kira saja sesuai banyaknya singkong. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan goreng dulu singkongnya. Caranya siapkan minyak panas secukupnya, kemudian masukkan singkong yang sudah kita potong tadi. Nah, sekarang singkong ini akan kita goreng sampai setengah matang aja, jadi jangan sampai kematangan. Karena kalau kita goreng sampai kematangan, yang ada nanti singkongnya itu akan mudah hancur. Dan jangan lupa sambil dibalik-balik juga supaya matangnya rata. Oke, ini singkongnya sudah setengah matang. Ini warnanya masih putih ya, tapi sudah agak kekuningan sedikit. Kemudian angkat singkong, ini diangkat semua. Nah, selagi singkongnya masih panas, ini langsung saja dimasukkan ke dalam air garam yang sudah kita siapkan tadi. Ini singkongnya dimasukkan semua, usahakan singkongnya ini terendam air semua ya. Kemudian singkong ini akan kita rendam sampai mengembang dengan maksimal. Nah, untuk durasi ngerendamnya ini sebenarnya sih tergantung dari jenis singkongnya. Kalau singkongnya bagus banget, kita cukup ngerendam sebentar aja, paling nggak 3-5 menitan. Tapi kalau singkongnya kurang bagus, itu akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Nah, misalkan kalau kita menggunakan singkong yang nggak kurang bagus, kita juga bisa menambahkan dengan air es atau ngerendamnya dengan air es, jadi supaya bisa mengembang dengan maksimal. Nah, seperti ini singkongnya sudah mengembang dengan maksimal. Kemudian tiriskan singkong, ini akan kita tiriskan semua. Nah, ini singkong yang sudah kita tiriskan tadi, ini kelihatan banget ya hasilnya mengembang dengan maksimal. Dan sekarang kita akan siapkan untuk air pencelupannya nanti. Nah, di sini cukup gunakan dengan air es saja seperti ini. Kemudian kita isi saringan. Nah, kalau untuk saringannya bebas ya, mau menggunakan saringan apa aja. Yang penting nanti bisa menyaring singkong yang sudah ditepungin nanti. Kemudian ini kan bahannya udah siap semua. Ini juga udah ada tepung yang sudah kita racik tadi. Nah, sekarang masukkan singkong ke dalam tepung seperti ini. Ini masukkan secukupnya aja sesuai dengan ukuran wajan yang akan kita gunakan. Jadi supaya nanti nggak kebanyakan juga. Nah, kemudian baluri singkong dengan tepung. Jadi singkongnya nggak perlu dibejak-bejak ya, cukup diaduk seperti ini aja. Kalau sudah rata, baru masukkan ke dalam air es. Usahakan nanti ini singkongnya terendam air semua ya, kena air semua ya, jadi nggak perlu direndam, cukup dicelupin aja seperti ini, kemudian tiriskan. Nah, kalau sudah ditiris, masukkan lagi ke dalam tepung tadi. Nah, ini lakukan hal yang sama seperti tadi, diaduk-aduk aja, jadi nggak perlu dibejak-bejak, jangan terlalu ditekan-tekan juga, supaya nggak bantet. Nah, supaya hasilnya lebih keriting, jadi saya akan melakukan pencelupan sebanyak 2 kali ya. Nah, kalau yang sudah ditepung seperti ini, saya akan celupkan lagi ke dalam air pencelup.
Seperti ini, dicelupkan sebentar, kemudian tiriskan. Oh ya, jangan lupa sambil siapkan minyak panas ya. Jadi setelah penepungan ini, kalau udah selesai ditepungin, langsung saja dimasukkan ke minyak panas, jangan didiamkan. Karena kalau kita diamkan dulu sambil menunggu minyaknya panas, yang ada nanti hasilnya kurang bagus, bantat. Tapi kalau misalkan langsung dicelupkan ke dalam minyak panas, hasilnya lebih maksimal ya, lebih kriuk, lebih kriwil jadinya. Nah, ini hasilnya sudah kelihatan kriwilnya ya, jadi cukup pencelupan 2 kali aja, kriwilnya udah kelihatan. Ini artinya sudah siap digoreng. Nah, kalau untuk menggorengnya, usahakan menggunakan minyak agak banyak ya. Dan ini minyaknya sudah panas, karena tadi saya siapkan waktu penepungan. Kemudian, singkong yang sudah ditepungin langsung saja dimasukkan ke dalam minyak panas. Dan jangan lupa diketuk-ketuk sebentar, supaya tepungnya itu nggak terlalu banyak ngikut ke dalam minyak. Nah, seperti ini aja. Nah, ini singkongnya sudah dimasukkan semua. Udah kelihatan ya keritingnya seperti ini. Kemudian ini digoreng menggunakan api sedang saja sambil sesekali diaduk sampai berwarna kuning kecoklatan. Nah, seperti ini singkongnya udah berwarna kuning kecoklatan. Itu artinya singkongnya sudah matang ya. Ini sudah siap diangkat. Ini bisa diangkat semua. Nah, ini diangkat semua aja. Wah, hasilnya sangat cantik banget kan ya. Ini hasilnya cantik banget. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, ini singkong yang sudah digoreng semua. Hasilnya udah sangat cantik banget semuanya. Langkah selanjutnya, kalau mau dikonsumsi langsung, ini bisa ya. Ini aja udah enak banget. Tapi kalau mau digunakan ide usaha atau ide jualan, kita bisa mengemasnya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan styrofoam kecil. Dalam satu styrofoam ini saya isi 5 buah singkong goreng. Oh ya, modal bahan yang saya gunakan dalam satu resep ini sebesar Rp8.000. Ini udah mampu menghasilkan 22 singkong goreng. Jadi dalam satu resep ini kita bisa menjual dengan harga Rp5.000. Tapi nanti bisa juga disesuaikan dengan modal yang teman-teman gunakan, minimal dapat untung 50% dari modal. Nah, supaya tampilannya lebih menarik lagi dan rasanya juga lebih enak, kita juga bisa menambahkan topping sesuai selera masing-masing. Di sini yang pertama saya gunakan topping Milo bubuk. Kemudian saya tambahkan juga keju parut secukupnya. Nah, setelah menambahkan keju, kita juga bisa menambahkan susu kental manis. Susu kental manis coklat ataupun putih juga bisa. Nah, kalau sudah seperti ini tampilannya udah menarik banget ya. Dan pastinya rasanya itu nggak perlu ditanyakan lagi, udah pasti enak banget. Oh ya, menurut saya sih untuk ide jualan ini belum banyak yang jual. Jadi bagi teman-teman yang membutuhkan ide jualan ataupun ide bisnis dan tambahan menu jualannya, bisa mencoba ide jualan seperti ini ya. Pasti banyak yang suka karena belum banyak pesaingnya, belum banyak yang jual. Oke, sekarang untuk singkong goreng ini akan saya coba.
Ini rasanya enak banget ya, kriuk banget. Luarnya kriuk tapi dalamnya ini lembut banget. Karena kan menggunakan singkong keju, jadi ini lembut banget dalamnya. Pokoknya teman-teman wajib coba. Nih kan, ini kelihatan lembut banget. Kalau dibuka, tuh, ini lembut banget. Nah, ini nih lembutnya seperti ini ya. Jadi kayak pakai adonan tepung gitu. Jadi lembutnya sedikit lembab-lembab gitu. Tapi lembabnya nggak nyerap minyak ya. Karena ini kan singkong keju. Jadi kalau singkong keju itu emang dasarnya itu dia emang lembut. Teksturnya itu memang lembut. Jadi nggak nyerap minyak juga. Oke, untuk kali ini sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tanda loncengnya. Karena masih banyak lagi ide-ide bisnis kreatif yang akan kami bagikan.